Umur panjang dan 1 miliar uang tunai, mana yang akan kamu pilih? Orang tua ini kaya 100 miliar, tetapi hidupnya sudah di ujung tanduk. Semua anaknya berkumpul di samping tempat tidur, menunggu untuk membagi warisan. Namun, pada saat itu, seorang pria misterius tiba-tiba muncul. Dia mengeluarkan jam saku, menggoyangkannya, dan semua pengawal terdiam. Dia mendekati jendela sang miliarder, menggoyangkan jam saku lagi, dan sisa umur sang miliarder langsung muncul di atas kepalanya, hanya tersisa 5 menit. Yokoso di ruang Wibu. Gas langsung kita nonton. Pria itu memperkenalkan dirinya, pedagang keabadian. Dia mengatakan bahwa dengan membayar 1/5 dari pendapatan tahunan, seseorang bisa membeli 1 tahun umur darinya. Putra sulungnya sangat sayang, meski hanya 1/5, tetap bernilai miliaran. Sang miliarder gemetar mengangkat tangan, mengucap satu kata, hidup. Pria itu menjentikkan jari, kontrak muncul di udara, lalu menyerahkannya. Dengan menandatanganinya, kontrak berlaku. Saat itu, hidup sang miliarder memasuki hitungan mundur 10 detik, tetapi pria itu bersikeras sang miliarder menandatangani sendiri. Demi harapan terakhir, di tengah tatapan tak percaya, sang miliarder yang terbaring setahun, ajaib duduk. Pada detik terakhir hidupnya, dia menandatangani namanya, dan kontrak itu seketika berubah menjadi cahaya emas, menyatu ke dalam tubuhnya, bahkan telapak tangannya tampak hidup kembali seperti tunas. Saat itu, sisa hidupnya menunjukkan 365 hari 1 detik. Saat sadar dan ingin membeli waktu lagi, dia mendapati pria itu hanya meninggalkan akun dan menghilang, barulah waktu dan ruang normal. Sang miliarder berdiri di depan jendela, mengingat cara ajaib pria itu, menebak bahwa dia ahli luar biasa, segera memperingatkan semua orang menjaga mulut. Orang ini kemarin khawatir uang sewa. Pria itu, Luli, awalnya pekerja biasa dari jam 9 pagi hingga 9 malam, berjuang keras bertahan hidup. Kemarin, seperti biasa, dia pergi pulang kerja, mengeluh ketidakpuasan hidup, hampir ditabrak pria, dan ketika hendak memarahi pria itu, dia melihat hitungan mundur 3 detik di atas kepala pria itu. Sebelum bereaksi, pria itu langsung ditabrak mobil kencang dan tewas. Pemandangan tak terbayangkan terjadi, dia melihat di atas kepala orang muncul hitungan mundur. Setelah diperhatikan, ternyata itu sisa umur mereka. Awalnya dia kira itu ilusi, dan ingin mengucek matanya, dia menemukan jam saku di tangannya. Dia menekannya, dan hujan rintik-rintik berhenti di udara. Waktu berhenti, dia menyentuh pria di sebelahnya dan ternyata tidak ada reaksi, tepat saat dia menarik tangannya. Sebuah cahaya hijau keempat ditarik keluar dari tubuh pria itu, umurnya berkurang 10 menit. Luli terkejut, dia bisa menghentikan waktu dan menarik umur. Dia mencoba melemparkan cahaya hijau itu ke arah wanita di sebelahnya, dan wanita itu terkena cahaya hijau, umurnya bertambah. Luli sangat gembira, dia punya kemampuan luar biasa, untuk apa bekerja? Mulai sekarang, dia ingin menjadi orang yang lebih unggul. Namun, segera dia merasa bingung, meskipun memiliki kemampuan, bagaimana menukarnya dengan uang? Apakah dia harus menjual umurnya? Jadi dia berpikir cara, dia mengambil tabungan 10 tahun total 300.000, lalu duduk di taman cari orang butuh uang. Zhang Wentao 65 tahun, sisa 2 tahun 35 hari, Zhang Xin 4 tahun, sisa 32 tahun 72 hari, info melintas di depannya. Meskipun dia bisa bertransaksi dengan yang mau jual waktu demi uang, dia tetap berharap bisa menemukan seseorang dengan umur lebih panjang, karena hidup berharga. Segera, dia mengunci target pria yang bagi selebaran. Zhang Bowen berusia 21 tahun, sisa umur 65 tahun 126 hari, kehidupan yang muda. Pria itu memegang uang gaji 60 yuan untuk iPhone 14, dia harus bekerja keras. Dia pergi ke warung kecil, memesan seporsi mie goreng. Paman Chang terdengar suara klik, dan semua di sekitarnya berhenti. Dia panik ingin lari, namun Luli muncul tiba-tiba, bilang jangan khawatir, dia hanya datang untuk menyelesaikan sebuah transaksi. Kemudian dia mengambil kotak uang tunai. Aku bersedia membayar untuk umurmu. Mahasiswa itu melihat kotak di depannya, tertegun, tidak percaya. Dia bisa membeli ponsel untuk wanita pujaannya, membeli barang-barang diinginkannya, apakah umur bisa dijual? Luli mengangkat tangannya, menunjukkan umurnya, mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya, punya 10 detik mempertimbangkan. Dalam benak mahasiswa itu terbayang wanita pujaannya, dia menandatangani namanya, kontrak itu berubah menjadi cahaya emas, menyatu ke tubuh Luli, hitungan mundur umur di atas kepala mahasiswa itu berubah menjadi 64 tahun. Setelah transaksi, Luli kegembiraannya, meninggalkan kartu nama, dan menghilang. Selanjutnya adalah adegan pembuka. Luli menemukan kepala keluarga Rom sakit parah dan segera meninggal. Orang sekarat ini cocok jadi klien pertama, dan bisa cepat dapat 1 miliar, membuat Luli tak sabar cari target berikutnya. Di depannya, sopir 40 tahun berwajah tua karena penderitaan, sulit kumpulkan biaya sekolah anaknya, dan baru terima kabar ayahnya sakit parah, nasib buruk menimpa orang Malang. Sepanjang perjalanan, Luli mendengarkan paman mengeluh kesulitan hidup karena rasa simpati. Ketika turun, dia meninggalkan 20.000 yuan, mengatakan bahwa jika butuh uang bisa menghubunginya, tetapi lain kali tidak akan gratis. Sopir itu sangat terharu dan membungkuk ke arah Luli pergi. Dengan gembira, Luli kembali ke rumah, mendengar suara aneh dari sofa, dan ketika dia melihat ada seorang gadis mabuk dengan pakaian yang tidak rapi, tergeletak di atasnya. Orang ini bukan pacarnya, tetapi dia adalah teman sekamar. Khawatir dia kedinginan, Luli menyelimutinya, tetapi gadis itu tiba-tiba terbangun. Saat Luli hendak menjelaskan, gadis itu melambaikan tangan, mendengus dingin. Luli tidak terkejut karena sudah tahu gadis itu ingin mencari pria kaya, dan tidak tertarik padanya. Namun, melihat punggung gadis itu saat menutup pintu, Luli tidak bisa menahan senyum berarti. Jadi, keesokan paginya, Luli pergi ke agen real estate tempat Yang CNR bekerja, berniat membeli rumah mewah. Yang CNR sangat terkejut ketika mengetahui itu adalah Luli.
Segera, dia menyelarakan kerjanya di sebelah dan menyambut Luli, dan menyebutkan beberapa rumah murah dengan potensi nilai tinggi. Luli hanya melirik sekilas dan tahu bahwa semuanya adalah properti di lokasi terpencil. Jadi dia menyisihkannya dan berkata, yang ingin saya beli adalah villa. Yang CNR tahu kemampuan Luli, membeli villa sulit. Dia berdiri, berbalik dan pergi, membiarkan karyawan baru melayani Luli. Begitu karyawan baru membuka katalog, Luli memotong, saya akan membeli villa termahal yang kalian punya. Karyawan menjelaskan, villa ini harganya lebih dari 50 juta. Namun, Luli mengeluarkan kartu emas dan berkata, tidak perlu uang muka, saya akan membelinya secara tunai. Inilah orang kaya sebenarnya, sementara yang CNR menyesal, komisi dari penjualan rumah itu saja mencapai 300.000. Yang lebih tidak bisa diterima adalah dia yang bertekad untuk menikah dengan anak orang kaya, malah melewatkan kesempatan yang begitu dekat. Tidak bisa, dia harus memperbaikinya. Jadi, pada malam itu, yang CNR yang mabuk berat membuka pintu kamar Luli. Luli, kamu benar-benar berani-beraninya menyembunyikan identitasmu dariku. Aku ingin kamu minum 3 gelas sebagai hukuman, dan berpura-pura tidak sengaja menumpahkan minuman ke Luli, lalu menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya. Luli juga tidak berpura-pura menjadi pria terhormat, langsung mengangkatnya. Kemudian melemparkannya ke sofa. Yang CNR menutup matanya, menunggu, tetapi malah menemukan Luli berdiri di sana, tidak bergerak. Ternyata dia menebak trik Yang CR, melihat bahwa rencananya terbongkar. Yang CR segera menjelaskan tidak sengaja, tetapi Luli tidak membiarkannya melanjutkan. Aku sangat suka caramu yang penuh perhitungan ini yang sengaja menyesuaikan diri. Kemudian mereka berdua melanjutkan percakapan di sofa, dan akhirnya obrolan mereka seru. Paginya, Yang CNR lupa waktu kerja, dan saat dia terburu keluar kamar, dia dipanggil oleh Luli, tidak perlu bekerja lagi, mulai sekarang tinggal di rumah dan masak untukku saja. Hati Yang CNR hangat, apakah ini berarti dia menerimanya? Maka dengan gembira dia berlari ke dapur, menyiapkan sarapan untuk Luli. Melihat Yang CNR yang sibuk, Luli tersenyum tipis. Inilah kekuatan uang. Setelah sarapan selesai, Luli baru saja ingin keluar rumah ketika dia menerima telepon dari paman sopir sebelumnya, yang mengatakan bahwa ayahnya sedang dalam kondisi kritis dan membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan. Paman itu dengan bersemangat menyatakan bahwa selama tidak melanggar hukum, dia bersedia melakukan apa saja. Luli tersenyum lebar, tentu tidak melanggar hukum, aku hanya ingin umurmu. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya, dan seketika lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, di atas kepala paman muncul sisa umur 13 tahun 57 hari. Melihat angka ini, dia masih agak tidak percaya, bertanya harga jual. Luli menjelaskan aturan penetapan harganya, pendapatan tahunan 100.000, 1 tahun umur 300.000, jika lebih, 3 kali pendapatan tahunan. Paman mengertakkan gigi, jual 3 tahun, sisa 10 tahun cukup lihat anaknya menikah dan punya anak, pendapatan tahunan 150.000, berarti 1,35 juta. Luli menaruh kontrak waktu di depan paman itu. Setelah mendapatkan 1,35 juta, paman itu lega, bayangan punggungnya bungkuk. Di dunia ini terlalu banyak orang malang, Luli tidak bisa membantu semuanya. Saat dia balik untuk pulang, tiba-tiba botol anggur jatuh di kakinya, dan seorang pria pirang sakit teriak, ini adalah Lavita tahun 82, kamu harus menggantinya dengan 1 juta. Luli tertawa, kamu hanya punya sisa umur 26 hari, tidak akan bisa menghabiskan 1 juta. Pria itu langsung terkejut, menderita kanker stadium akhir. Dia keluar untuk memeras uang karena tidak punya uang untuk berobat. Surat kritisnya menyatakan dia masih bisa hidup 2 bulan lagi. Luli menekan jam saku, sekelilingnya gelap. Di atas kepalanya muncul angka hitungan mundur umurnya. Menyadari kebenaran ini, pria itu tenang, apa yang bisa diharapkan dari orang yang hampir mati seperti saya? Luli melihat dia adalah orang yang cerdas, jadi dia tidak berbasa-basi lagi. Saya bisa membantu Anda memperpanjang umur, tetapi harganya adalah kesetiaan dan kebebasan Anda. Pria itu menghisap rokoknya, dia tidak punya apa-apa, jadi bertahan hidup adalah pilihan. Maka dia pun berlutut di tanah. Selama saya bisa terus hidup, saya, Peng Hao, akan setia. Luli menunjukkan senyum puas, mengangkat tangannya. Cahaya emas turun, hitungan mundur Peng Hao berubah dari 26 ke 126. Merasakan perubahan, keraguan hilang, dia berlutut, memberi Luli 3 sujud. Ini adalah bawahan pertama. Luli memberikan 10.000, memintanya merapikan diri terlebih dahulu, lalu datang membantu bekerja. Ternyata Luli ingin membangun organisasi jangka panjang, mengandalkan dirinya sendiri berbisnis, terekspos. Segera, Peng Hao datang menemui Luli, yang merasa puas, dan memberikan 2 kontrak, mengajukan 3 permintaan. Namun, Peng Hao bahkan tidak melihatnya, langsung menandatangani namanya, dan tidak menyebutkan 3 permintaan, karena keluar rumah. Dia sudah siap menghadapi kematian, bisa bertahan hidup tanpa harapan lain. Luli mengangguk, bawahan ini adalah bakat yang bisa dikembangkan. Kemudian dia mengatur tugas pertama, meminta mencari Tuan Rong yang sebelumnya membeli umur, dan meminjam beberapa tenaga ahli untuk membantunya melacak peretas. Ternyata dia berencana buat platform transaksi pelanggan terenkripsi, dan butuh seorang peretas top. Kebetulan kemarin dia melihat di berita bahwa superkomputer terbesar di dunia diserang oleh peretas. Setelah dianalisis, orang itu mungkin akan meninggal, jadi dia ingin menyelesaikan peristiwa besar menarik perhatian. Saat ini, di sudut dunia, seorang peretas menikmati prestasi mengejutkan. Namun, saat menyelesaikannya, dia merasakan sakit di dadanya. Saat meraih obat, komputernya mengeluarkan alarm, ada serangan dari pihak tak dikenal. Lalu, terdengar jentikan jari di telinganya, sekelilingnya menjadi gelap, di atas kepalanya muncul hitungan mundur. Suara Luli terdengar dari komputer, halo, Tuan Robert, hidup Anda hanya tersisa 10 hari. Saya menyesal mendengarnya, jika Anda ingin bertahan hidup, datanglah mencari saya. Ingat, Anda hanya punya waktu 10 hari. Meskipun tidak tahu siapa Luli, demi mendapatkan secercah harapan, Robert terbang melintasi Samudra Pasifik ke timur pada malam hari.
Melalui pelacakan IP dan berbagai kesulitan, akhirnya dia menemukan Luli pada jam terakhir hidupnya. Namun saat itu, Luli tampak serius menatap Peng Hao yang tiba-tiba pingsan di sofa. Keadaannya seperti kembali ke hari-hari ketika kanker meledak, tetapi selama beberapa hari ini saya telah memberinya lebih dari 1 tahun tambahan umur. Jadi, dia mengambil sampel darah dan mengamatinya, menemukan bahwa setiap kali dia memperpanjang umur Peng Hao, baik sel normal maupun sel kanker akan mendapatkan tambahan umur. Kemudian dia mendapatkan ide cemerlang, mencoba mengubah umur sel kanker tertentu. Ternyata, selama bisa melihat sesuatu dengan hitungan mundur, waktu bisa diubah. Bukankah dengan cara ini bisa menyembuhkan semua kanker? Luli meminta Peng Hao, dan segera memulai eksperimen, mempersingkat umur sel kanker. Tiba-tiba cahaya emas meledak, Peng Hao jelas bisa merasakan perbedaan dengan sebelumnya ketika umurnya Rasa sakitnya benar-benar hilang sepenuhnya, perasaan ini sungguh luar biasa. Terdengar suara ketukan pintu, Robert dengan wajah sombong menatap Lulin, kamu adalah penyihir waktu yang katanya hebat itu, tidak terlihat istimewa. Namun ketika Luli memberinya tambahan 100 hari umur, Robert langsung merasa nyaman seperti terlahir kembali, dan segera berlari memeluk kaki Luli, memohon untuk diselamatkan, bahkan bersedia menjadi budak sekalipun. Maka Luli tidak banyak bicara lagi, melemparkan 2 kontrak, dan Robert menandatanganinya tanpa melihat. Luli memberinya 2 tugas. Pertama adalah membangun sebuah basis data global, di mana semua orang kaya yang menderita penyakit parah harus ditandai. Kedua, membuat sebuah aplikasi obrolan yang cukup rahasia, memberikan pelanggan rasa misteri yang cukup. Sementara itu, di dalam villa keluarga Rong, sang pelayan mengantarkan sebuah paket misterius. Begitu mendengar bahwa itu dikirim oleh Tuan Lu, Tuan Rong langsung bersemangat. Dia masih menyesal karena tidak membeli lebih banyak tahun umur terakhir kali, dan akhirnya menunggu kabar dari Tuan Lu. Namun, ketika membuka kotak itu, dia hanya menemukan sebuah ponsel biasa, dengan selembar kertas di belakangnya. Selamat datang di klub. Anggota menggunakan peringkat 1/1000 poin, tingkat 2 10.000 poin, dan seterusnya. Untuk naik peringkat, setengahnya perlu uang, setengahnya lagi tugas dari ketua. Anggota dengan peringkat berbeda bisa menukar umur berbeda, tingkat 1 bisa menukar 1 tahun, tingkat 2 3 tahun, dan tingkat 6 bisa menukar hingga 26 tahun. Mendengar ini, Tuan Rong merasa seolah memasuki dunia baru, dan segera mengumpulkan semua untuk rapat keluarga. Mendengar tentang klub keabadian, mereka meragukan kenyataannya. Ada yang mempertanyakan legalitas organisasi ini. Namun, Tuan Rong mendemus dingin. Saya bukan meminta pendapat kalian, tetapi memberitahu kalian, jangan ada yang mencoba menyelidiki. Tuan Lu, jika kita membuat pihak lain marah, kita mungkin tidak bisa menanggung akibatnya. Pada saat itu, ponsel tiba-tiba berdering, dan semua orang penasaran mendekat, mengundangnya ke grup WeChat anonim. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa anggota grup mungkin berusia ratusan tahun. Penemuan ini membuat Tuan Rong terkejut. Dia telah menyentuh dunia. Sebagai miliarder terkenal, Tuan Rong melihat orang berusia ratusan tahun di grup itu, dia terkejut. Kelompok keabadian ini tidak diketahui asalnya, ada 3 prinsip. Pertama, melindungi bumi. Kedua, mengembangkan teknologi, terutama teknologi luar angkasa. Ketiga, mencapai kesempurnaan dan evolusi tubuh manusia. Telepon berdering lagi, bukan angpau, tapi tugas pemula, klub butuh villa 3000 M. Hadiah berupa 500 poin, 1000 poin menambah umur setahun. Tuan Rong segera mengirim orang, seseorang harus menemukan villa yang cocok sebelum gelap. Yang tidak diketahui oleh orang tua itu adalah di grup ini hanya dia orang sungguhan, ilusi yang dirancang oleh Luli. Klub keabadian miliknya baru dibentuk, dia tidak akan melewatkan ikan besar ini. Kurang dari sejam, Tuan Rong sudah mengirimkan informasi villa sesuai syarat. Luli memilih satu jauh dari pusat, dan segera pergi bersama Peng Hao dan Robert untuk memeriksanya, dan Tuan Rong sudah menunggu lama di depan pintu villa. Dalam pandangannya, Luli adalah makhluk tua hidup ribuan tahun, jadi dia tidak berani bersikap ceroboh. Setelah berbasa-basi, dia meminta keponakannya untuk mengantar berkeliling villa. Setelah melihat-lihat, Luli puas dan mengangguk kepada Robert. Detik berikutnya, ponsel Tuan Rong memberitahu bahwa 500 poin telah masuk, plus bonus pemula, dapat 100 poin. Saat itulah dia merasa lega, hanya kurang 400 poin lagi membeli tambahan umur 1 tahun. Setelah mengantar Tuan Rong pergi, Luli mulai merencanakan perkembangan masa depannya. Sebagai pedagang keabadian, waktu baginya adalah sesuatu yang tak terbatas. Tidak perlu buru-buru, berkembang stabil, sukses pasti datang. Robert membangun basis data miliarder global. Dia tenang, kemampuan pertas kelas dunia tak bisa diremehkan. Namun, dengan organisasi membesar, keamanan tak bisa hanya andalkan Peng Hao. Meski berbakat, dia kurang pengalaman tempur. Dia minta Robert posting tugas di grup cari mantan prajurit pasukan khusus top. Tuan Rong merasa masih kuat, ambil tugas lagi. Segera kirim anak buahnya temukan yang terbaik dan serahkan ke Tuan Lu. Setelah saring ribuan prajurit pasukan khusus, Ding Wang Xiao melihat aura tegas, Luli puas, memanggil Peng Hao, membiarkan prajurit berlatih bebas. Awalnya, Peng Hao meremehkan, tapi dalam 3 detik, dia dijatuhkan instruktur. Peng Hao melihat instruktur dan berkata, inikah raja prajurit? Namun, dia tak mudah menyerah, cepat melompat lagi, meski serangan penuh, tak bisa menembus pertahanan instruktur. Serangkaian pukulan membuatnya tak dikenali ibunya. Kedua orang itu terus berlatih. Instruktur melihat meski dasar Peng Hao kurang, kemajuannya pesat dan ketekunannya disukai. Luli melihat semuanya sesuai rencana, mengeluarkan jam saku, siap mempercepat mereka, diam-diam menerapkan energi waktu 100 kali ke ruangan. Saat Luli berbalik, dia menerima telepon dari kenalan, mahasiswa yang menjual 1 tahun umurnya. Tak disangka, anak ini penggemar berat, demi gadis tercantik di kampus, dia menyewa restoran mewah untuk melamar, dan membelikan tas bermerek dan barang mewah. Selama ini dia jadi pusat perhatian. Dalam 1 minggu, dia habiskan 300.000 yuan. Dia cari lagi Luli. Luli mengira dia
hanya ingin menjual 1 tahun lagi. Jadi dia melambaikan tangan, menunjukkan sisa umur 64 tahun yang dimilikinya. Namun, pria itu bilang dia memiliki begitu banyak umur. Apakah dia bisa menjual lebih banyak? Luli menyesap kopi, bilang meskipun dia bisa memilih untuk menjual waktu sesuka hati. Setiap kali menjual 1 tahun umur, tubuhnya akan menua 1 tahun. Dia masih muda, masih banyak peluang. Namun, pria itu tidak goyah, malah menggertakkan gigi dan memutuskan menjual 4 tahun, bukan 5, agar genap. Dia memutuskan menjual 4 tahun memberikan pacarnya mobil mewah. Melihat tekadnya, meskipun Luli tidak suka, dia langsung memberikan kontrak. Setelah memastikan pria itu tidak menyesal, dia bersumpah ini terakhir kalinya. Melihat 1,5 juta yuan masuk, pria itu langsung berlari ke sekolah. Luli melihat punggungnya dan bergumam, kita akan bertemu lagi. Dia segera memberitahu Robert mencari pembeli cocok, karena 1 miliar hampir habis, dan dia perlu miliarder hampir mati untuk sumber daya. Kemudian ditemukan bahwa Song Shixiong, dari 4 keluarga besar di kota, sudah sakit parah. Dia menguasai setengah dari industri hiburan domestik. Orang ini punya jaringan luas dan lebih banyak uang daripada keluarga Rong. Selain itu, dalam beberapa hari akan ada kesempatan, Song Shixiong yang berusia 97 tahun akan menikahi istri muda, dan pada hari itu, Luli menyapa, dan keluarga Rong mengirim mobil mewah menjemputnya. Di pernikahan tuan tua keluarga Song, tokoh dan bintang internasional hadir. Mobil keluarga Rong, salah satu dari 4 keluarga besar, tiba. Ayah dan anak keluarga Song maju menyambut, tapi putra sulung keluarga Rong tidak menyapa. Sebaliknya, dia cepat berlari ke mobil belakang dan membuka pintu. Semua orang penasaran, siapa yang bisa membuat keluarga Song menyambut pribadi? Apakah itu tuan tua Rong Qingling? Namun, semua orang tidak menyangka, yang turun dari mobil adalah pemuda berusia 20-an. Media mulai berspekulasi, siapa sebenarnya Luli ini, tapi sebelum mereka sempat menyelidiki. Luli memerintahkan keluarga Rong untuk meminta wartawan menghapus foto dirinya. Tak lama kemudian, pernikahan dimulai, dan pengantin wanita anggun Mbak Putri. Tuan tua keluarga Song terlihat luar biasa, namun saat ia mengambil mikrofon, ia terus batuk, seakan-akan meninggal. Melihat ini, Luli melangkah maju, menekan jam saku di tangan, dan tiba-tiba semua tamu di sana terhenti waktu. Ayah dan anak keluarga Song terkejut dengan keanehan ini, bingung, tetapi tuan tua berpengalaman segera tenang dan bertanya, siapa Anda? Luli tersenyum, saya adalah harapan terakhir Anda, katanya sambil menggerakkan tangannya, dan segera muncul sisa umur Song Shixiong, hanya tinggal 1 hari dan 1 jam. Song mengira dia bertemu dengan malaikat maut. Luli tersenyum, saya adalah pedagang keabadian, Anda juga bisa memanggil saya Tuan Lu. Menghadapi Luli yang mengaku sebagai pedagang keabadian, Song segera teringat pada tuan tua keluarga Rong yang seharusnya sudah meninggal, tetapi secara ajaib hidup kembali, membuatnya tidak bisa tidak menganggap serius pria di depannya ini. Melihat hal ini, Luli tertawa kecil. Orang-orang bilang waktu tidak bisa dibeli, tetapi di tangan saya, uang bisa membeli waktu. Harganya sederhana, cukup keluarkan 1/5 dari pendapatan tahunan, Anda bisa membeli 1 tahun umur dari saya. Namun, sebaiknya Anda bergegas, karena waktu Anda tidak banyak. Sambil berkata demikian, dia meninggalkan 2 kartu nama dan berbalik turun dari panggung. Ketika Tuan Tua Song menyadari, semuanya di sekitarnya telah kembali normal. Tuan Tua Song melihat kartu nama di tangannya, merasa sedikit bersemangat, takut kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya, dia segera mengejar. Namun, ini adalah peluang untuk menyenangkan Luli. Yang CNR mendengar bahwa Luli akan menghadiri pernikahan, dan selebriti akan hadir. Jadi dia memaksa Luli untuk membawanya. Ketika tiba-tiba melihat selebriti, Yan CNR antusias maju untuk meminta foto, tetapi tak sengaja menumpahkan minuman ke seorang aktris kelas 3. Aktris itu menamparnya, menyiram minuman ke Yang CNR. Aktris itu merasa malu dan mengangkat tangan kanannya menampar Yang CNR lagi. Kali ini menjatuhkannya ke tanah. Yang CNR kesakitan melihat darah termonan. Apakah ini masyarakat kelas atas yang selalu dia dambakan? Tepat ketika aktris itu berniat mempermalukan Yang CNR, Luli datang, berkata dingin, saya sarankan Anda melepaskannya. Tuan Song tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan sikapnya, meminta aktris itu segera minta maaf. Aktris itu melihat Tuan Song datang, berniat membantah, namun melihat sikap hormat Tuan Song terhadap Luli, dia tahu dia tak bisa menyinggung, jadi segera membungkuk minta maaf, namun Tuan Song dengan wajah serius mengatakan itu belum cukup. Aktris itu hanya bisa menggertakkan giginya, menundukkan kepala, dan meminta maaf keras. Namun, Tuan Song masih menatapnya dengan dingin. Aktris itu tahu bahwa kali ini dia benar-benar menghadapi masalah besar, jadi bertekad, dia menampar dirinya sendiri. Luli juga malas berurusan dengan orang kecil seperti itu, membungkuk dan berbisik, saya lebih suka melihat Anda yang angkuh di layar. Setelah itu, dia memeluk Yang CR dan berbalik pergi. Tidak berani menahan mereka, takut kehilangan umur panjang, jadi keesokan paginya dia datang berkunjung. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi diam. Hanya Luli tampak berjalan perlahan. Tuan Song merasa hormat. Tuan Lu, maaf, kami datang terlambat. Luli mengangkat tangannya, menunjukkan sisa umur Tuan Song, 4 jam dan 15 menit. Melihat ini, Song Shixiong segera meminta putranya untuk mengeluarkan cek, meminta Luli untuk menjualnya 1 tahun umur. Membuka amplop, Luli menghitung. Song Shixiong, dividen saham perusahaanmu setahun, keuntungannya adalah 1,2 miliar, jika dihitung 1/5, itu berarti 240 juta. Mendengar perhitungannya jelas, Tuan Song menghela napas lega. Untung saja sebelumnya sudah melakukan konfirmasi dengan leluhur keluarga Rong, sehingga tidak berani mengeluarkan uang lebih sedikit pun. Tuan Song melihat kontrak pembelian waktu yang muncul begitu saja. Tanpa membaca, dia buru-buru menandatangani namanya. Detik berikutnya, kontrak itu berubah menjadi cahaya emas dan masuk ke dalam tubuhnya. Namun, kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi. Tuan Song memegangi jantungnya dan tanpa peringatan jatuh ke tanah. Putranya tak percaya
menatap Tuan Lu, apa yang terjadi? Saat itu, pria tua tersebut menarik napas, duduk tegak, dan meraba jantungnya, ternyata tidak sakit lagi. Benar-benar cara yang luar biasa. Dia ingin membeli beberapa tahun lagi, tetapi Luli berkata, tidak, terima kasih. Bukan karena dia merasa uangnya terlalu banyak, tetapi karena dia tahu bahwa dia harus membuat para konglomerat ini tetap tertarik. Tuan So merasakan perubahan dalam tubuhnya, merasa Luli sangat misterius, dan menyuruh putranya untuk mentransfer uangnya. Sementara itu, Luli menghela napas setelah menyelesaikan pesanan ini. Jangan buru-buru cari uang. Peng Hao terdiam, menunduk, maaf, Tuan, belum bisa kalahkan instruktur. Luli tidak menyalahkannya, karena Peng Hao berlatih setahun penuh dalam percepatan waktu, perubahannya jelas. Dia menghiburnya, tidak perlu terburu-buru, instruktur itu raja pasukan khusus terpilih dari ribuan. Tak disangka, anak itu diam-diam nonton, Zhen Huanshuan, dengan wajah terpesona memuji cantiknya Hua Fei. Ketahuan malas, Robert tak panik, Bilan sudah masukkan 70% konglomerat dunia. Dia telah membuat basis data talenta yang meliputi jenius top di seluruh dunia. Luli mencari desainer jenius, dan muncul gadis Tan Yanyu. Meski baru 28 tahun, dia sudah diakui sebagai desainer potensial oleh Forbes 2017. Namun, tahun yang sama, dia didiagnosis mengidap kanker otak. Luli sangat membutuhkan talenta, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Maka, dia berangkat menuju rumah sakit gadis itu dirawat. Seorang gadis dengan wajah pucat terbaring di ranjang rumah sakit menyulam. Dia sudah sangat sakit. Di wajahnya tidak tampak takut mati, dia bersenandung lagu opera asing. Waktu berhenti, sosok asing muncul di kamar. Anda Nona Tan Yanyu? Saya Lu, pedagang keabadian. Ada organisasi untuk jenius, klub keabadian, saya mengundang Anda menjadi mitra. Dia menunjukkan sisa umur gadis itu, 3 bulan 22 hari. Jika Anda setuju bergabung, mendapatkan keabadian, tidak perlu lagi menderita penyakit. Luli awalnya mengira dia akan menerimanya dengan senang hati, siapa yang bisa menolak keabadian, namun, Tan Yanyu malah menundukkan kepala dengan sedih. Sudahlah, hidup dan mati sudah ditentukan, sejak aku terkena penyakit mematikan, aku sudah melihat betapa dinginnya dunia ini, dan dengan penampilanku sekarang, apa gunanya hidup lebih lama? Luli terdiam, tidak menyangka dia menganggap kecantikan lebih penting daripada hidup, tetapi bagi Luli ini bukan masalah besar. Dia mengeluarkan jam sak waktu, mengucapkan mantra, Mami Mami Hong, mempercepat umur sel kanker di tubuhnya agar cepat musnah. Setelah cahaya emas menghilang, Tan Yanyu terengah-engah seperti habis berolahraga. Ketika dia menyentuh pipinya, dia menemukan bahwa tidak hanya kulitnya yang kembali elastis, tetapi rambut yang dicukur habis juga tumbuh kembali. Dia membelai rambutnya yang kembali tumbuh, menggigit bibirnya dengan kuat untuk memastikan ini bukan mimpi, karena sejak dia terkena penyakit mematikan, penampilannya berubah menjadi tidak karuan, dan segala sesuatu di sekitarnya juga berubah. Dia bahkan beberapa kali berpikir untuk bunuh diri. Namun hari ini dia mendapatkan kesempatan untuk terlahir kembali. Tan Yanyu langsung berlutut dengan suara, "Oh." Dia bilang, "Tuan, saya bersedia melayani Anda mulai sekarang." Tan Yanyu datang ke klub keabadian keesokan harinya. Meskipun dia hanya seorang jenius dalam desain, kemampuan perencanaannya kuat, jadi Luli memintanya merencanakan perkembangan klub keabadian selama hampir 1 tahun, sisanya adalah pengembangan yang stabil dan mencari lebih banyak klien. Kemudian, Luli dengar seseorang diam-diam menyelidikinya, jadi dia meminta Robert pakai sistem mata langit untuk memeriksa dan segera mengunci sebuah gedung. Ternyata itu adalah mantan bintang wanita yang dipermalukan. Dia adalah kekasih dari orang nomor 2 di grup Yo. Robert menemukan Yo Hanyang bukan orang baik. Secara terbuka di real estate, diam-diam dia bertindak tidak bermoral, menipu wanita menjual diri, memaksa mereka berfoto sebagai ancaman. Di real estate, dia penipu ulung, membangun gedung mangkrak kebiasaannya, tidak diketahui berapa banyak uang buruh yang dia tipu. Beberapa hari lalu, dia berkelahi dengan polisi karena melarikan diri dari kecelakaan mabuk, ini puncak gunung es. Konon, karena pembongkaran paksa rumah, dia mengubur hidup-hidup pasangan tua. Luli mendengar hal ini merasa sangat marah. Dia bukan pahlawan, tapi karena lawan mengusiknya, dia siap menyingkirkan ancaman. Karena orang jahat ini bebas, pasti ada pelindung kuat, jadi masalah ini harus ditangani diam-diam. Di tempat latihan, Peng Hao maju pesat di bawah tekanan pelatihan intensif instruktur. Awalnya dipukuli, kini dia bisa melawan. Instruktur menyukai anak ini, meski kurang pengalaman, dia lawan sulit. Luli puas melihat hasil latihan dan menugaskan tugas kepada Peng Hao. Peng Hao terkejut walau dia tahu Luli menampungnya sebagai berandalan, suatu hari akan memanfaatkannya untuk sesuatu, dia tidak menyangka tugas pertamanya adalah membunuh seseorang. Walau terkejut, Peng Hao langsung menyetujuinya. Luli tidak buru-buru, dia menyuruh Peng Hao pulang dan beristirahat semalam, besok bertindak. Melihat punggungnya pergi, Luli tahu dia jauh dari terlihat tenang, tapi ini harus dia lalui. Jika tak bisa atasi hambatan ini, nilainya berkurang, dan usaha Luli sia-sia. Di kamar, Peng Hao menurunkan suhu air, aliran dingin menenangkan hatinya. Dia tahu, setelah berlatih keras, jadi tak ada alasan ragu. Kemudian dia mengeluarkan sebilah belati, jika bukan karena Luli memberi kesempatan hidup lagi. Dia sudah lama gunakan belati ini untuk akhiri hidupnya. Sekarang saatnya untuk balas budi. Dia harus tunjukkan nilai dan selesaikan tugas ini sempurna. Malam berikutnya, Peng Hao tepat waktu ke aula melapor. Luli melihat kondisinya baik dan senang. Lalu mereka pergi ke kafe dekat Villa Yo. Luli beritahu Peng Hao dia akan percepat waktu 100 kali. Dalam kecepatan ini, apalagi dengan mata telanjang.
Bahkan kamera pengawas pun sulit menangkap gambar dengan jelas. Meskipun ada banyak pengawal, dia yakin Peng Hao bisa mengatasinya. Dan permintaannya juga sangat sederhana, yaitu membasmi semuanya. Luli menekan jam saku dan waktu langsung melambat hingga hampir berhenti. Peng Hao dengan cepat berlari menuju villa keluarga Yo. Dua pengawal sedang berpatroli di halaman, hanya merasakan bayangan melintas. Meskipun menyadari ada yang tidak biasa, mereka tidak terlalu memikirkannya, karena di halaman ada seekor anjing Kaukasia berdarah murni. Setiap gerakan sekecil apapun tidak akan luput dari hidungnya. Bilah pisau dengan cepat melintas di leher anjing penjaga itu. Peng Hao menyadari penciuman anjing tajam, jadi dia mengambil risiko mengatasi anjing dulu. Situasi ini membuat pembunuhan mudah. Peng Hao menemukan tempat persembunyian Yo Hanyang. Kecepatannya seperti hantu membuat para pengawal ketakutan. Pengawal lain tak sempat melihat gerakan Peng Hao, langsung ditusuk di vital dan tewas. Darah menetes dan mewarnai tanah merah. Nyawa dua orang itu berakhir. Peng Hao mendorong pintu kamar, menatap garang pada pasangan di ranjang. Hehe, ketemu juga. Malam gelap dan berangin ini malam pembunuhan. Tangan hitam mencari sesuatu di ruangan, sementara di ranjang tergeletak mayat pria. Peng Hao melihat foto wanita, berkata, kelompok ini lebih buruk dari binatang. Memanfaatkan foto untuk pinjaman, entah berapa gadis muda mereka peras, tapi kini semua ini berakhir. Dia menyesal membuat si gemuk mati cepat. Jika di neraka bertemu, dia akan bertindak lebih lambat. Di kedai kopi, bayanan masuk. Dia menjatuhkan tas ke lantai. Tuan, kembali, informasi Anda minta ada di sini, dan orang-orang juga sudah ditangani. Luli sangat puas dengan kecepatan Peng Hao, dan bertanya bagaimana rasanya pertama kali melihat darah. Meskipun Peng Hao mengatakan masalah kecil, kepalan tangannya mengungkapkan kegelisahan dalam hatinya. Dia teringat dirinya sebulan lalu, hanya seorang preman kecil menderita kanker. Setiap hari mabuk berat, ingin mengakhiri hidupnya. Saat itu, kemunculan Luli menyelamatkannya, dan dengan cara luar biasa memberinya tambahan 2 tahun umur. Dia bersumpah setia dan membalas budi. Luli melihat beban psikologis Peng Hao, dan mengatakan bahwa kematian beberapa mungkin tidak buruk. Mereka banyak berbuat jahat dan masih bebas, jadi ini wajar. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban, dia menyuruhnya pulang dan beristirahat, hadiah tetap. Peng Hao menatap tas, tertegun, sepertinya dia mengerti maksud Luli. Badi yang dirugikan Yo Hanyang, memang benar dia. Kematian Yo tidak buruk. Setelah memahami, keesokan harinya Peng Hao ke pusat pelatihan, meminta pelatih bertarung lagi. Kali ini dia tidak akan kalah. Pelatih melihat Peng Hao yang penuh percaya diri, tersenyum lebar, dan berkata, aku tidak akan menahan diri. Suara pertempuran yang sengit terdengar di arena latihan. Pelatih menerima pukulan keras dan jatuh ke tanah dengan suara gedebok. Tak disangka, Peng Hao yang tidak terlihat semalam menjadi begitu kuat. Bukan hanya tatapannya yang lebih mantap, tetapi pukulan dan tendangannya juga menjadi lebih ganas. Apakah sesuatu yang menghalanginya sebelumnya akhirnya telah dilepaskan? Sementara itu, di luar villa keluarga Yo, seorang wanita mengenakan rok ketat berjalan tergesa-gesa. Kondisi Tuan Yo memburuk, kemarin tidur awal. Masuk rumah, tak melihat pengawal, menyadari ada yang aneh, segera berlari memeriksa. Sekretaris ketakutan, jatuh lemas, berteriak, pembunuhan, pembunuhan. Polisi segera datang mengamankan TKP. 2 orang di tempat tidur tewas oleh senjata tajam, cepat dan mematikan. Namun, ahli forensik heran, 2 pengawal dan anjing di luar rumah mati hampir bersamaan dengan 2 orang di tempat tidur. Area kejadian ratusan meter persegi, berlari mengelilinginya butuh lebih dari 1 menit. Bagaimana pelaku melakukannya? Kapten berteriak, rekaman CCTV? Ada temuan. Namun, anak buahnya mengatakan bahwa semua rekaman telah diambil oleh keluarga Yo. Kapten menghela napas, ini bukan kasus yang bisa mereka tangani, jadi dia hanya memerintahkan anak buahnya menjaga tempat kejadian, lalu pergi. Di klub Immortal, Robert bertanya pada Luli, apakah ada masalah jika rekaman CCTV diambil oleh keluarga Yo? Luli meyakinkannya jangan khawatir, Yo hanya sering berbuat jahat dan punya banyak musuh, apalagi mereka punya sekutu. Yang dimaksud Luli bukan orang lain. Di rumah tua keluarga Rong, semua anggota berkumpul, dan leluhur keluarga Rong menanyakan penyebab kematian Yo Hanyang. Anak sulungnya bilang semua ini dimulai karena Sao Mansi. Dia adalah selingkuhan Yo Hanyang. Baru-baru ini, di pesta pernikahan keluarga Song, dia berselisih dengan wanita Luli dan ditampar, lalu meminta Yo Hanyang untuk menyelidiki. Leluhur keluarga tersenyum dingin, wanita bodoh yang tidak tahu diri. Informasi tentang Tuan Lu tentu saja adalah penyamaran identitas. Tidak mungkin dia menemukannya. Demi menyenangkan Luli, keluarga Rong harus menekan masalah ini. Dia melihat penjaga bayangan di sudut, semua hambatan harus kamu singkirkan. Namun, Luli mengawasi percakapan mereka. Ini sesuai rencananya, keluarga-keluarga ini akan melindungi diri mereka, sementara dia duduk tenang dan mendapatkan keuntungan. Berita pembunuhan adiknya, Yo Hanyang, di rumah keluarga Yo sampai ke telinga kakaknya. Bawahannya ragu-ragu tentang penyelidikan, dan Direktur Yo yang marah menatap tajam. Jika kamu tidak bisa menjelaskan, kamu akan ikut dikubur, sehingga bawahannya membuka rekaman pengawasan. Tampak anjing itu masih senang makan daging, darahnya berceceran. Pemandangan mengejutkan ini juga membuat Direktur Yo terkejut, bawahannya memperlambat video, hanya samar-samar melihat bayangan memotong tenggorokan anjing. Direktur Yo memutar ulang rekaman lebih dari 20 kali, akhirnya percaya adiknya menyinggung siapa. Dia menoleh ke sekretaris, yang menceritakan detail kejadian di pesta pernikahan keluarga Song. Ketika mendengar Tuan Tua Song sekarat, masih membela seorang pemuda, dia curiga. Orang dihargai Tuan Tua Song, tidak mungkin orang biasa. Orang ini mencari mati, seret adiknya terlibat. Saat itu, bawahannya beri petunjuk penting. Keluarga Rong dan keluarga Song dari 4 keluarga besar sering bertemu. 2 orang tua sekarat tiba-tiba sehat, seolah bisa bertahan lebih lama. Direktur Yo menghela napas, tinjunya terkepal. Masalah ini cukup, tak boleh diselidiki lebih lanjut, semua di ruangan ini hari ini, harus dirahasiakan.
Kalau tidak, dia akan mengubur adiknya, sebab orang yang bisa membuat dua keluarga besar bersatu untuk melindungi tak bisa diusik Yo. Tanpa strategi matang, dia tidak bisa bertindak gegabah. Tanpa sadar, sabarnya, dia berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri. Diawasi Robert, melihat Yo ketakutan, Robert tertawa kecil. Di hadapan kekuatan tak diketahui, yang terkuat pun langsung ciut, mengikuti Tuan Lu benar-benar sangat menyenangkan. Saat itu, suara alam berbunyi. Mekanisme deteksi talenta menunjukkan peringatan jenius peringkat 10, dan langsung kaget. Orang itu adalah Tang Xiaorui, otoritas di bidang kehidupan Tiongkok. Demi perkembangan negara, dia meninggalkan perlakuan istimewa untuk kembali. Sosok legendaris di buku pelajaran hampir meninggal. Dia segera mencari Luli. Melihat data Tuan Tang, Luli bersemangat, talenta tinggi ini bisa bergabung dengan timnya. Maka perkembangan klub keabadian akan melangkah maju. Dia memutuskan mengunjungi langsung tokoh nasional ini. Tuan Tang terbaring lemah, tersisa 1 hari 2 jam hidupnya. Luli memutuskan, orang tua hebat ini tidak seharusnya berakhir begitu saja. Pukul 3 dini hari, Tuan Tang terbangun, melihat cucunya yang menemaninya, merasa sedih, berharap melihatnya berkeluarga. Suara Luli berkata, "Tuan, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, Anda masih punya waktu." Orang tua ini hanya memiliki 1 hari masa hidup, namun saat menghadapi kesempatan untuk hidup abadi, dia tegas menyerah, memilih mati daripada mengkhianati negara. Menanggapi penolakan itu, Luli tersenyum tipis, sebagai sesama warga, tak mungkin memaksa Tuan Tang merugikan negara. Mendengar janji Luli, Tuan Tang akhirnya menerima infus perintah, seketika, cahaya emas masuk ke tubuhnya, seolah kekuatan berkeliaran bebas. Beberapa saat kemudian, orang tua itu duduk di tempat tidur, tubuhnya terasa ringan. Pada saat itu, Luli mengatakan bahwa persiapan pemakaman harus segera, karena Tuan Tang sebagai legenda penelitian kehidupan, jika tiba-tiba hidup kembali, pasti sensasi global. Tuan Tang juga tidak menolak, dia hanya meminta waktu 3 hari untuk berpamitan dengan anak-anaknya, setelah itu dia akan bergabung dengan klub keabadian. Keesokan paginya, cucunya terbangun. Namun, dia melihat kakeknya berdiri di depan jendela, dan dia berlari memeluk kakeknya. Keluarga khawatir, tetapi kakek memberitahunya bahwa waktunya sedikit, meminta cucunya memanggil anak-anaknya untuk mengumumkan wasiat. Anak-anak Tuan Tang hadir, memandang ayah mereka serius. Orang tua itu menyatakan warisannya disumbangkan ke dana penelitian, menyisakan sedikit untuk cucunya. Anak sulungnya, mendengar nada ayahnya, langsung berlutut. Dia memohon kepada ayahnya untuk menggunakan hasil penelitiannya sendiri untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun, Tuan Tang marah, tahu penelitian ini butuh 10 tahun. Anak sulungnya menangis mendengar teguran, tidak rela kehilangan ayahnya yang hidupnya untuk negara. Anak-anak selalu bangga pada ayah mereka. Meskipun Tuan Tang sangat sedih, dia tidak mengungkapkan, hanya meminta putra sulungnya tinggal. Setelahnya, Tuan Tang meminta putranya mengurus surat kematiannya dan mengirimnya ke kampung halaman. Jika ada yang bertanya nanti, bilang dia dikremasi. Putranya bingung kenapa ayahnya ingin berpura-pura mati, tapi Tuan Tang tidak banyak menjelaskan, hanya bilang banyak hal di dunia ini tak bisa dipahami orang biasa, dan tak ada cara menjelaskannya. Setelah keluar dari pintu ini, pastikan semua ucapannya hari ini rahasia. Melihat ekspresi serius ayahnya, putranya setuju dan mengikuti instruksinya. Pada sore hari yang sama, Tuan Tang naik mobil kembali ke kampung halaman, bersama keluarganya dan ratusan murid yang ingin mengantarnya untuk terakhir kalinya. Tuan Tang dikelilingi oleh kerumunan, murid-murid maju mengucapkan selamat tinggal. Melihat guru yang akan pergi, mata murid dipenuhi kesedihan, sosok kurus itu terukir di hati mereka. Di dalam rumah, Tuan Tang membelai segala sesuatu di rumah tua itu. Wanita dalam gambar itu masih tampak muda, sayangnya dirinya sudah tua, sambil bergumam, "Tunggu, sekarang bukan saatnya mencarimu." Setelah mengingat kembali, orang tua itu duduk sendirian di kursi, teringat semua yang terjadi di rumah sakit, seperti mimpi yang ajaib, bagaimana mungkin ada keberadaan yang bisa melukai selamanya di dunia ini. Saat itu, Luli sejak kapan sudah muncul di sofa pojok. "Tuan Tang, saya datang untuk memenuhi perjanjian kita. Apakah Anda sudah siap?" Sesaat kemudian, ketika cucunya kembali ke kamar, sosok kakeknya sudah tidak terlihat, sekeluarga panik dan segera mencari kemana-mana. Akhirnya, mereka menemukan sosok yang familiar itu di tengah hamparan sawah emas. Mendengar panggilan anak-anaknya, Tuan Tang tidak berhenti melangkah, hanya menoleh dan tersenyum tipis kepada mereka. Penampilan mudanya di antara gelombang gandum emas itu membuat putra sulungnya langsung teringat percakapan di kamar rumah sakit, sehingga dia menahan air mata dan berhenti mengejar. Tak lama kemudian, sosok Tuan Tang menghilang di tengah sawah emas. Di bawah pohon yang tidak jauh, Luli sudah menunggu sejak lama. Dia menempatkan Tuan Tang sebagai kepala departemen biokimia. Mulai sekarang, Tang Xiaorui menghilang dan seorang pria bernama Tang Li menjadi anggota resmi keempat dari klub keabadian. Tuan Tang baru saja tiba di klub keabadian. Dia kemudian mengusulkan ide untuk mendirikan laboratorium biologi, rekayasa hayati. Penelitian menunjukkan bahwa sejak jutaan tahun lalu, manusia, fisiologisnya berhenti berevolusi. Memecahkan belenggu ini akan mengubah dunia. Luli melihat data di tangannya, meski investasi butuh miliaran, arah ini sangat sesuai prinsip ketiga klub, kesempurnaan dan evolusi tubuh. Jadi, dia setuju dengan Tuan Tang untuk membuat lab, tetapi karena talenta, dia tidak bisa membeli semua dengan umur panjang. Dia memutuskan membagi orang-orang direkrut ke klub keabadian jadi anggota inti dan karyawan. Hanya anggota inti dapat umur panjang, karyawan biasa diikat uang. Besoknya, ilmuwan top dunia terima undangan dan soal ujian. Hanya yang lulus ujian lanjut wawancara. Pria berkacamata ini salah satunya, awalnya dia tidak terlalu peduli. Dia mengira itu hanya trik, tetapi ketika melihat soal ujian, dia kaget.
Soal tersebut pasti dibuat oleh seorang sarjana top. Dengan keahlian itu, dia harus bertemu langsung. Setelah melihatnya, dia memutuskan untuk berhenti dan segera kembali ke negara asalnya ke Tianshui Biotech yang asing baginya. Ketika dia tiba sesuai alamat, dia baru menyadari bahwa hanya ada 3 orang, termasuk dirinya, yang berhasil menjawab soal tersebut dengan benar. Luli menyambut mereka ke ruang pertemuan, lalu pewawancara membuka pintu. Sumbernya, resmi dikenal sebagai Tuan Tua Tang Li. Pria berkacamata itu mendengar nama asing dan bertanya, "Maaf saya lancang, tetapi di dunia sains, saya belum mendengar nama Tuan Tang Li. Apa saja pencapaiannya, dan mengapa dia yang mewawancarai kami?" Tuan Tua Tang tidak marah mendengar hal itu, malah tersenyum tipis padanya. "Anda pasti Dr. Zhu Xiusuan, bukan? Terlepas dari reputasi, apakah jawaban saya atas pertanyaan tersembunyi yang Anda ajukan dalam soal ujian memuaskan Anda?" Pria berkacamata itu terkejut. Apakah dia sosok hebat yang menyelesaikan masalah bertahun-tahun dengan satu kalimat? Kemudian dia menundukkan kepala dan meminta maaf, mengaku murid lancang. Agar kelompok talenta ini menghargai wawancara, Luli menyatakan bahwa tingkat akademis Tuan Tua Tang tak terukur, dan jika dipilih Tuan Tang Li, dia bersedia menawarkan gaji tahunan 8 digit, kembangkan hasil penelitian baru, serta dapat komisi. Ketiga orang itu terkejut karena jumlah ini sulit didapat di luar negeri, mereka jadi serius. Usai wawancara 2 jam, ketiganya terkesan pengetahuan akademis Tuan Tua Tang. Pekerjaan penelitian di laboratorium juga mulai berjalan. Agar Tuan Tua Tang fokus pada penelitiannya, Luli mengundang seorang direktur eksekutif. Namun, penelitian biologi tidak membuahkan hasil cepat. Untuk mempercepat pengembangan, Luli berpikir apakah mungkin menerapkan percepatan waktu 100x pada penelitian Tuan Tua Tang dan yang lainnya, seperti sebelumnya untuk pelatihan Peng Hao. Namun, metode ini butuh kehadirannya, tetapi Luli tidak memiliki banyak waktu, kecuali dia menciptakan ruang percepatan stabil. Dia mencoba mengendalikan percepatan waktu di satu area, hasilnya segera. Sebuah daya hisap yang menakutkan seketika menarik banyak umur dari tubuhnya. Luli ingin melepaskan tangannya, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Untungnya, dia segera menjatuhkan jam sak waktu sehingga aliran waktu berhenti. Luli terengah-engah, mengingat kembali kejadian barusan, dia bisa dengan mudah mempercepat 100 kali lipat pada sebatang bunga. Mengapa membuat ruang dengan kecepatan 5 kali lipat begitu sulit? Apakah dia melanggar aturan tertentu? Ketika dia kembali melihat ke meja, dia tiba-tiba tersadar. Barusan dia mempercepat terhadap sebuah permukaan. Dia lupa mempertimbangkan ruang terbuka di atas dan bawah. Jadi, area yang memanjang ke atas dan bawah tak terbatas. Waktu dibangun di atas dimensi lebih tinggi, permukaan yang tak bisa menahan waktu. Memikirkan ini, dia tersenyum, hampir gagal. Dia hati-hati mencoba lagi, mengubah persegi jadi ruang 3 dimensi. Kali ini aliran waktu 5 kali lipat terkunci. Meski belum lama, dengan latihan, Luli yakin segera bisa membangun laboratorium percepatan waktu untuk Tuan Tang. Tepat ketika dia hendak terus latih, prajurit bernama Zhang Xiao yang melatih Peng Hao mencari dia. Kini, di tempat itu hanya dia orang luar. Jadi Luli masih waspada. Zhang Xiao datang dan gugup ucap, "Tuan Lu, saya ingin bicara dengan Anda." Meskipun Zhang Xiao tidak tahu apa yang dilakukan Luli, dari pengamatan, dia tahu Luli bukan orang biasa. Luli juga amati Zhang Xiao, raja prajurit sejati. Dibanding Peng Hao yang dibina perlahan, pengalaman Zhang Xiao lebih kaya dan bisa digerakkan uang. Namun, Luli tidak setuju, melainkan melemparkan dokumen kepadanya dan bertanya apakah dia cara melukai dari jauh tanpa membunuh. Zhang Xiao mengernyitkan alisnya, membunuh lebih mudah, kondisi setengah mati sulit diatasi. Namun, dia setuju mencoba. Luli melihat kekhawatirannya dan Peng Hao akan membantunya dengan kemudahan. Zhang Xiao terkejut, dia bisa menyentuh rahasia waktu. Tan Yanyu mengirim dokumen, karena keluarga Rong dan Song semakin dekat. Dua keluarga lainnya di kota sihir juga memperhatikan klub keabadian dan diam-diam menyelidikinya. Untuk menguasai inisiatif, Luli memutuskan bertindak dulu. Saat ini, ancaman terbesar dari keluarga Chen dikuasai 4 bersaudara. Mereka memiliki identitas resmi sebagai anggota geng King, tampak sebagai pengusaha, tetapi di balik layar mereka menjalankan bisnis dunia hitam. Dengan kekuatan bawah tanah yang tersebar di seluruh negeri, bahkan pengaruh mereka telah merambah ke luar negeri, bisa dikatakan mereka kuasai kedua sisi hukum. Keempat bersaudara Chen ini semua di puncak produktif. Jika penguasa sakit, tidak semudah mengendalikan seperti keluarga Rong dan Song, kecuali ada hal tak terduga. Robert tahu dua kepala keluarga Chen akan ke kota sihir segera untuk inspeksi. Alasan pastinya tidak diketahui, Luli memutuskan menunjukkan keramahan. Karena orang-orang ini percaya hukum rimba, dia akan beritahu keluarga Chen siapa yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Untuk memastikan semua lancar, Luli juga memimpin tim langsung. Saudara keluarga Chen biasanya berhati-hati saat bepergian, dan kali ini, untuk bisnis, mereka membawa pengawal. Kesempatan menembak saat mereka turun dari mobil restoran. Sebelum mulai, Luli mempercepat waktu 100 kali untuk mereka. Zhang Xiao menduga Luli bisa ini, merasakan waktu lambat membuatnya terkejut. Dia kagum, percepatan waktu ini luar biasa. Zhang Xiao cepat berpindah dan dalam 2 detik mencapai posisi saat kepala keluarga Chen keluar dari mobil anti peluru. Namun, Zhang Xiao tidak buru-buru bertindak, karena Luli minta serangan mematikan, tapi tidak langsung membunuh. Begitu saatnya tiba, Zhang Xiao menarik pelatup, peluru khusus melesat ke tanah beton. Kepala keluarga Chen merasakan dingin di perut, melihat darah menyembur. Zhang Xiao membelokkan peluru dengan tanah beton, mengurangi kekuatan agar tidak langsung membunuh. Anak buahnya melindungi kepala keluarga, berlindung di belakang mobil.
Adik kedua keluarga Chen cemas melihat kakaknya terluka, menatap marah anak buahnya. Mereka diperintahkan untuk segera menemukan pembunuhnya dan menganalisis lingkungan. Setelah berpikir panjang, hanya atap gedung di seberang yang bisa menembak. Saat ini, adik kedua keluarga Chen sangat marah. Siapapun yang membalas dendam kakaknya diberi hadiah 10 juta. Anak buahnya menembak tanpa mempedulikan nyawa mereka, tetapi gerakan mereka di mata Zhang Xiao yang mempercepat waktu sama dengan siput. Dia menembakkan beberapa peluru, menghabisi anak buah satu persatu, lalu mengarahkan moncong senjatanya ke adik kedua keluarga Chen. Ternyata dia hanya melihat kepala lawan, menembak pasti meledak. Dia dengar peluru masuk pistol lewat earphone. Peng Hao muncul di samping adik kedua keluarga Chen, sosoknya seperti hantu melintas cepat, dengan satu tembakan menembus ginjal adik kedua. Anak buah terkejut, tidak melihat siapa menembak. Adik kedua keluarga Chen tidak percaya, menutupi luka hingga pingsan, tidak mengerti siapa ingin membunuh, anak buah panik. Mereka terpaksa membawa bos ke RS, tetapi dengan luka tembak ini, dokter sementara menyelamatkan nyawa. Jika organ dalam terinfeksi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, adik ketiga Chen tiba di RS, menarik dokter, mengancam, jika kakakku tidak selamat, keluargamu ikut terkubur. Namun, dia tidak tahu bahwa Luli juga datang ke rumah sakit waktu di ruang perawatan berhenti. Dan kakak pertama Chen yang pingsan langsung bangun, gemetar melihat ke arah Luli, mengira itu malaikat maut datang menjemput, tetapi Luli menggelengkan kepalanya. Saya adalah seorang pedagang keabadian. Hari ini saya datang karena aroma kematian. Apakah Anda ingin membeli umur? 1/5 dari pendapatan tahunan Anda berdua, saya bisa menyelamatkan kalian. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya, menunjukkan sisa umur kedua saudara itu, yang ternyata hanya kurang dari 3 jam. Kakak pertama keluarga Chen langsung panik, dia punya banyak uang, tetapi nyawa hanya satu. Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan tangan dan dengan kuat mengucapkan satu kata, kami beli. Tan Yanyu melihat ini, menyerahkan 2 kontrak penjualan waktu. Kontrak ditandatangani langsung berubah menjadi cahaya emas, menyatu ke tubuh mereka. Kakak pertama langsung merasa beda, saat melihat ke bawah, luka di pinggangnya sembuh dengan cepat terlihat, dalam detik, tubuhnya pulih. Kemudian, kakak pertama menunjukkan tatapan curiga. Mereka tiba-tiba diserang, dan saat tertembak, Luli muncul. Bukankah ini menjebak mereka? Namun, Luli tidak mengakuinya, dengan status mereka, diserang bukanlah hal aneh. Dia menyarankan mengubah pola pikir. Jika dia tidak muncul di sini, kedua saudara itu mungkin sudah meninggal. Tanpa menunggu reaksi kakak Chen, Luli pergi dari ruang perawatan, meninggalkan peringatan, meski luka kalian sembuh, umur kalian hanya tersisa 1 tahun, jadi pikirkan langkah selanjutnya. Keluar dari rumah sakit, Luli menelepon Rubber, meminta menghapus rekaman pengawasan di area serangan, agar tak meninggalkan jejak. Rubber, peretas kelas atas, bisa menyelesaikan ini sekejap. Ketika dia hendak melapor ke Luli, alarm deteksi bakat berbunyi. Dia membuka komputer. Seorang fisikawan kuantum terkemuka mengalami serangan jantung dan pingsan. Jika tidak segera diselamatkan, dia akan mati. Namun, Rubber jauh di seberang Samudra Pasifik, apa yang bisa dia lakukan? Dia mendapat ide cemerlang, meretas peralatan polisi di Amerika. Dalam 1 menit, semua mobil polisi dalam radius kilometer muncul di depan rumah Anthony. Melihatnya dibawa ke ambulans, Rubber lega. Dalam waktu singkat nyawanya bisa diselamatkan. Dia melaporkan situasi kepada Luli. Untuk bakat luar biasa seperti ini, Luli sangat memperhatikan. Fisikawan hebat bisa membawa manusia ke alam semesta. Luli bersiap merekrutnya. Ketika Peng Hao mengatakan besok saudara-saudara Chen akan datang berkunjung. Mereka lama di dunia geng, dan hanya Luli yang bisa menangani Anthony, jadi harus diurus orang lain. Luli menemui Tuan Tang, ilmuwan terkemuka. Masuk ke laboratorium, Tuan Tang bersemangat menunjukkan hasil eksperimennya. Baru-baru ini, dia menyuntikkan virus mutan beta ke tikus putih. Meskipun kekuatan dan kecepatan tikus bertambah, ada penolakan, dan energi yang meledak segera tubuhnya tak tahan. Dia meminta Luli melakukan sesuatu, agar eksperimen lebih efisien. Melihat ini, Luli mengajak Tuan Tang ikut dengannya. Dia menyiapkan hadiah yang ingin disempurnakan, tapi kini bisa dipakai, tak perlu menunggu. Itulah ruang percepatan waktu yang dia kembangkan. Meskipun ruang percepatan maksimal 5 kali, Pak Tang langsung dipakai. Ruang percepatan ini eksperimennya terbantu, tetapi ini juga membuatnya terikat di laboratorium. Pak Tang mengambil liontin berisi sel kanker. Luli mempercepat pembelahan 10x, Anthony akan tertarik. Luli menyuruh Tan Yanyu pimpin tim Peng Hao bawa liontin ke AS. Waktu sangat mendesak, langsung ke rumah sakit Anthony, mereka menyelinap ke ruang perawatan. Anthony melihat seorang wanita asing, baru ingin bertanya, Tan Yanyu mengeluarkan liontin, Anda mengenal Pak Tang Saorui, kan? Ini adalah hadiah dari beliau untuk Anda. Anthony merasa bingung, bukankah Tang Saorui sudah meninggal? Apakah ini barang peninggalan? Namun, melihat mikroskop portabel, sel kanker membelah dengan cepat. Dia terkejut, berteriak bahwa ini tidak mungkin. Tan Yanyu melihat saatnya sudah tepat, lalu mengungkapkan rahasia bahwa Pak Tang masih hidup. Dan metode percepatan waktu ini adalah keahlian bosnya. Anthony tak percaya bertanya siapa sebenarnya dia. Tan Yanyu mendorong kacamatanya, pernah dengar tentang Immortal Wound? Keesokan harinya, Anthony tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mengikuti mereka ke dalam negeri, turun dari mobil. Dia terkejut melihat pria yang berjalan mendekat. Apakah itu kamu? Kenapa kamu terlihat begitu muda? Ini benar-benar gila, bagaimana kamu melakukannya? Melihat Anthony yang kebingungan, Tan Yanyu menepuk pundaknya, bos kami akan menjelaskan semuanya kepada Anda. Sekarang dia sedang menunggu Anda di atas. Anthony sangat terkejut, apakah ini masih dunia yang dia kenal? Baik pemandangan di dalam liontin maupun kebangkitan Pak Tang. Jika semua ini benar, apakah mungkin di Tiongkok benar-benar ada dewa?
Dia semakin tidak sabar untuk bertemu dengan bos yang mereka bicarakan. Tak disangka, bos itu sangat muda. Tuan Anthony, Anda bekerja keras, suka hadiah kecil saya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, Luli melambaikan tangan dan menunjukkan sisa hidupnya. Anthony menengadah, apakah ini waktu saya? Dia tak pernah melihat yang ajaib, kakinya lemas, dan dia jatuh terduduk. Semua yang dia lihat hari ini menghancurkan pandangan dunianya sebagai fisikawan. Luli mengeluarkan kontrak waktu dan menyerahkannya ke Anthony, meminta dia menandatangani namanya. Mulai sekarang, Anda adalah anggota klub keabadian. Setelah kontrak ditandatangani, Luli memberi umur panjang ke Anthony. Anthony dilapisi cahaya emas, dan cahaya emas memudar, dan dia merasakan perubahan dalam tubuhnya. Perasaan sehat ini luar biasa, seperti keajaiban. Luli melihat Anthony yang berbicara tidak jelas, dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang asing. Saat itu, telepon berdering, yang mengurangi rasa canggungnya. Ternyata, itu adalah saudara-saudara keluarga Chen yang datang berkunjung. Sejak beberapa hari Luli menyelamatkan mereka keluar dari rumah sakit. Mereka menyelidiki identitas Luli. Saat tiba di villa, mereka bertemu pria berbaju putih yang menarik perhatian Chen Lauda. Dari pakaiannya, dia tampak dari keluarga Rong. Mereka ke ruang kerja bertemu Luli. Tidak sombong lagi, dengan rendah hati menyapa, Tuan Lu, senang bertemu Anda. Mereka belum menilai kemampuan Luli. Chen Lauda memberi isyarat menyerahkan uang kembalian umur kepada Luli, sebesar 1/5 dari pendapatan tahunan, tepat 800 juta. Luli memberi kabar buruk, meski tubuh sembuh cepat, umur tidak pulih, tersisa 360 hari. Saudara Chen terkejut, bertanya, apakah mereka tidak cukup baik? Memohon Tuan Lu berbaik hati, memberi lebih banyak umur. Luli tersenyum ringan menggelengkan kepala, uang baginya hanyalah alat transaksi, untuk lebih umur, bergabung dengan klubnya, menyelesaikan tugas untuk mendapatkan poin. Panjang umur yang bisa ditukar tergantung pada tingkat di dalam klub. Mendengarnya, kedua saudara itu saling berpandangan, aturan ini tidak mereka duga sebelumnya. Chen Lauer melihat ke arah pengawal villa, ini mencari tahu beberapa informasi, tetapi siapa sangka pengawal itu tidak mau membicarakan apapun selain aturan klub. Di dalam mobil, Chen Lauer sangat marah, seorang pengawal biasa saja bisa begitu sombong. Chen Lauda memperingatkannya bahwa organisasi ini sangat misterius dan jangan meremehkan hal kecil. Bawahan melaporkan, pria berbaju putih adalah kepala pelayan keluarga Rong, dan pengawal di pintu adalah raja prajurit pasukan khusus, yang telah bertarung di medan perang. Chen Lauda tertawa mendengar ini, situasinya menarik, meski hanya bisa hidup dengan uang, tapi mendapat kesempatan hidup abadi, bahkan keluarga Rong dari 4 keluarga besar terlibat. Identitas anggota lain tidak biasa, jaringan ini tak terbeli. Kekuatan keluarga Chen bisa maju. Di rumah besar keluarga Rong, kepala pelayan menyampaikan pujian Luli. Beberapa hari lalu, fisikawan Anthony sakit parah. Keluarga Rong mengirim pesawat pribadi agar Anthony bisa bertahan sampai bertemu Luli. Luli memberi 100 poin sebagai hadiah. Tuan Rong mulai menghitung. Tinggal 300 lagi. Namun, saudara-saudara Chen bukan kabar baik, satu gunung tak bisa menampung 4 harimau dewasa. Saudara-saudara Chen datang tanpa diundang. Chen Lauda langsung menyatakan mereka bergabung dengan klub keabadian, berharap aliansi dengan keluarga Rong menuju keabadian. Tuan Rong, 98 tahun, cerdik, segera memberikan rekaman percakapan ke Luli. Mendengar rencana, dia tertawa dalam hati. Saudara-saudara keluarga Chen ambisius, tetapi memberi mereka pelajaran tidak bisa menggunakan cara fisik. Kali ini dia menginginkan ketertiban, pengemis menjual 1 tahun umurnya seharga 100 yuan. Luli melempar kartu senilai 300.000 ke atas meja, karena harga terendahnya 300.000. Pengemis itu terkejut, diberi uang sebanyak itu. Dia tak percaya mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi Luli menariknya, 1 tangan uang, 1 tangan umur. Luli mendengus dingin, energi napas kehidupan mengalir keluar dari tubuh pengemis, membentuk bola yang muncul di tangan Luli, umurmu aku terima. Saat itu pengemis menyadari bahwa dia kehilangan 1 tahun umurnya. Namun, ketika dia memikirkan memiliki 300.000, dia tertawa, ini cukup untuk hidup santai. Luli, melihatnya, menasihatinya, Anda bisa gunakan uang ini untuk memulai usaha kecil, hidup lebih stabil. Bukankah lebih baik? Pengemis itu tidak peduli, tipe orang tanpa impian atau tuntutan. Berapapun dia miliki, dia menikmatinya, tidak seperti pekerja kantoran yang sibuk dari pagi hingga malam. Bekerja keras sampai mati, bisa meninggal mendadak, lebih baik menikmati hidup sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, tetapi Luli memanggilnya lagi. Apakah kamu tidak penasaran berapa sisa umur? Pengemis itu menggelengkan kepala, Tuan Lu, jangan merusak suasana, kita akan bertemu lagi, lalu dia berlari pergi. Luli tertawa kecil, dia belum pernah melihat orang yang begitu unik, jika bukan karena terburu-buru, dia sebenarnya tidak ingin mencari orang seperti ini. Ternyata, seiring perkembangan klub, Luli kekurangan seseorang yang berperan sebagai penasihat cergas. Ada seorang wanita bernama Due Wen, meski baru 40 tahun, dia sudah direktur strategi luar negeri, meneliti politik budaya internasional dan kebijakan luar negeri. Dia kesulitan karena orang muda dan sehat sulit dikendalikan. Robert mengungkapkan meski Due Wen berumur panjang, putrinya 5 tahun didiagnosis kanker otak tahun lalu, kini tahap akhir, segera meninggal. Due Wen tidak fokus pada pekerjaannya. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk membawa putrinya berobat ke sana kemari. Maka Luli memutuskan untuk memulai dari putrinya. Di rumah sakit saat ini, Due Wen sedang menunggu hasil pemeriksaan, tetapi dokter memberitahunya bahwa tumor anaknya telah memburuk parah. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan di rumah sakit terbaik luar negeri pun tak ada cara. Mendengar hasil ini, Due Wen yang selalu kuat hancur, air matanya tak berhenti. Dia sulit menerima hasil seperti ini, memohon kepada dokter untuk memikirkan cara lain.
Dia bersedia membayar berapapun biayanya, sementara di luar koridor, gadis kecil itu jelas tidak menyadari kondisinya, masih memikirkan camilan apa yang akan dimakan sore ini. Seorang pria duduk di sebelahnya, Luli yang baru tiba di rumah sakit. Gadis kecil itu melihat wajahnya yang muram, bertanya kepadanya, kakak juga punya masalah. Luli tersenyum tipis. Semua orang punya masalah, bukan? Mendengar itu, gadis kecil itu meniru gaya Luli, menghela napas, aku juga punya masalah, akhir-akhir ini kepalaku sering sakit, rambutku rontok semua, tidak tahu kapan bisa kembali ke sekolah. Luli malah memuji bahwa sekarang dia terlihat lebih keren. Gadis cemberut, itu bukan gayaku, nanti aku mau punya rambut panjang yang indah. Sambil mengobrol, Luli sempat melihat bahwa umur gadis kecil hanya tersisa 3 bulan 19 hari. Melihat gadis yang polos ceria, dia merasa sedikit sayang. Jadi dia menatap gadis kecil itu dan berkata, gaya rambut botak memang tidak cocok untukmu, kakak akan memberimu hadiah. Namun pada saat itu, Du Weiwen tiba-tiba berlari dengan panik dari kejauhan. Dia melihat ada orang asing duduk di sebelah putrinya, mengira Luli adalah orang jahat, tetapi begitu mendekat, tubuhnya seperti terpaku dan tidak bisa bergerak. Dia langsung menyadari bahwa ada yang berbeda dengan Luli, seolah-olah waktu terhenti, tetapi pria ini tidak terpengaruh. Tidak, bukan terhenti, melainkan kecepatannya melambat, dan detik berikutnya dia bisa bergerak bebas. Tetapi semua hal di sekitarnya, termasuk putrinya, tetap dalam keadaan diam. Namun, Du Weiwen tidak merasa takut, dia bertanya kepada Luli apakah dia bisa mengendalikan waktu, dan mengapa dia mencarinya. Luli sangat terkejut, Du Weiwen bisa langsung melihat rahasia waktu, pemikiran yang cepat ini sungguh luar biasa, dan inilah orang yang sangat dia butuhkan. Luli tersenyum tipis, saya tidak hanya tidak akan menyakiti putrimu, tetapi juga bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, dia menaruh tangannya di kepala gadis itu. Du Weiwen ketakutan, menyangka Luli akan menyakiti putrinya, dan maju menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Cahaya emas terang meledak dari tangan Luli, merubah kecepatan pembelahan sel kanker, dan usia gadis itu meningkat. Du Weiwen takjub melihat informasi di atas kepala putrinya, ada kekuatan ajaib sekali. Selesai, Du Weiwen bertanya kepada Luli siapa dia dan apa yang dia inginkan. Luli tidak berpanjang lebar dan memberitahunya bahwa dia berasal dari klub keabadian, resmi mengundangnya untuk bergabung. Du Weiwen sangat berhati-hati. Dia tidak percaya pada kata-kata Luli, tetapi karena dia bisa datang mencarinya, dia sudah menyelidiki situasinya. Namun, ada beberapa hal yang bahkan jika mengancam putrinya, dia tidak setuju. Luli tersenyum tipis, mengatakan bahwa tahun ini hadiah pertemuan, soal bergabung, kita akan memutuskannya setelah kita pergi. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu respons, dia meninggalkan sebuah kartu nama dan menghilang. Du Weiwen mengira berhalusinasi, sampai dia melihat putrinya, rambut yang awalnya rontok karena kemoterapi tumbuh kembali ajaib. Baru yakin bukan mimpi, mungkin orang ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit putrinya tak tersembuhkan. Dia segera berjongkok untuk memeriksa rambut putrinya, memastikan bukan tipuan, tetapi masih merasa tidak tenang, lalu segera memanggil dokter. Setelah melakukan pemeriksaan tubuh, hasilnya juga normal. Luli baik. Du Weiwen memutuskan untuk pergi melihat klub keabadian. Awalnya dia mengira itu adalah organisasi rahasia, tetapi ketika sampai di tempat, dia baru tahu bahwa itu ternyata adalah sebuah villa mewah, tidak ada penjaga, hanya ada dua orang tua mengobrol. Namun, ketika dia melihat wajah salah satu orang tua itu dengan jelas, matanya terbelalak. Bukankah itu Tuan Tang yang baru saja diumumkan meninggal? Wajahnya lebih muda dari Tuan Tang. Namun, semakin dilihat semakin terasa mirip. Untuk memastikan dugaannya, dia dengan hati-hati memanggil nama Tuan Tang. Tang Xiaorui tidak menyangka, orang tua di sofa sungguh menoleh, dan Du Weiwen langsung tertegun. Bulan lalu, dia masih menghadiri pemakaman Tuan Tang, sekarang bagaimana bisa dia menjadi muda kembali? Sepertinya Du Weiwen pasti akan direkrut. Tuan Tang juga tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan pengalamannya dari awal, dan Du Weiwen perlahan-lahan menerima hal yang sulit dipercaya ini. Saat itu, Luli juga turun dari lantai atas. Begitu Anthony melihat Luli, dia langsung menangis, berharap untuk menyamarkan evolusi virus. Tuan Tang melihat situasi itu, batuk sekali, memberi isyarat agar dia menunggu sampai Tuan Lu selesai menerima tamu baru berbicara. Luli mendorong kacamata, tidak peduli, kebetulan menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Du Weiwen memahami apa yang dilakukan klub mereka. Ternyata belakangan ini, dibantu Anthony, kecepatan eksperimen berkembang pesat. Mereka mengekstrak jenis bahan hemostatik baru dari siput, sementara menamainya Thea, bahan ini bisa digunakan kapan saja. Dapat ditempelkan pada hati, kulit, tulang, arteri. Setelah mendengarnya, Du Weiwen sekali lagi terkejut. Bahan biomaterial ini sungguh seperti teknologi canggih, bisa mengguncang konsep lama, dan dia paham mengapa Tuan Tang berpura-pura mati di luar untuk terlibat di sini, dan dia juga percaya bahwa Tuan Tang tidak akan merugikan negara, jadi saat ini dia yakin untuk bergabung. Mungkin di sini bisa menyelesaikan penyakit putrinya. Du Weiwen segera melihat Luli, langsung menyatakan untuk bergabung dengan klub keabadian. Dan untuk perkembangan klub, dia juga memiliki saran. Mendengar ini, Luli langsung berseri-seri. Keputusan hari ini, dengan penandatanganan kontrak, Du Weiwen merasa tubuhnya seakan dipenuhi oleh semacam kekuatan, dan tampaknya diberi beberapa batasan. Luli dengan serius memperingatkannya bahwa jika melanggar isi kontrak, klausul hukuman di atas bukanlah lelucon. Du Weiwen menghela napas. Dia juga pasti akan berusaha sebaik mungkin. Kemudian, Luli menjelaskan tentang klub keabadian kepadanya. Tanya pendapatnya soal perkembangan di masa depan. Du Weiwen tahu ini ujian baginya. Setelah berpikir, dia mengajukan inti gagasannya, keyakinan, menyebarkan ideologi klub ke elit yang bergabung. Karena orang kaya ingin menyebarkan keyakinan, prasyaratnya keabadian, klub harus punya masa depan dan masa lalu. Mereka harus menciptakan jejak klub dalam sejarah ribuan tahun, bukan hanya rumor dan legenda, tapi bukti nyata, agar semua orang merasa klub keabadian berkembang ribuan tahun. Selain itu, model undangan anggota harus berubah.
Sebagai ketua, tidak bisa selalu menjual umur secara langsung, menghambat akuisisi, merendahkan status. Dia menyarankan Luli untuk memilih satu orang sebagai juru bicara, biarkan dia menyebarkan berita di lingkaran, dengan jaminan 3 orang, mereka bisa bertemu Luli. Setelah mendengar ini, Luli mengangguk setuju, profesional memang berbeda. Dwayne Wen mengajukan ide yang berani, mungkin bertahun-tahun lagi. Ketika kekuatan klub keabadian kuat, mereka tidak perlu lagi bersembunyi, bisa terbuka terang-terangan. Pada saat itu, mereka bisa menciptakan sebuah ban waktu global, memberi waktu dari orang-orang global, menukar waktu tak berguna dengan imbalan. Luli merasa ini bisa dilakukan. Konsep ban waktu cemerlang. Dia merasa memilih Dwayne Wen sebagai penasihat adalah tepat. Namun, kejutan Dwayne Wen berlanjut. Dia memanggil Tuan Tang dan Profesor Anthony, menanyakan apakah mereka dapat simulasi lingkungan kelahiran makhluk prasejarah. Dia ingin membuat dunia miniatur, menginduksi evolusi suatu makhluk dari nol. Anthony bilang itu tidak mungkin, tidak realistis. Namun, Tuan Tang mempertimbangkan kemungkinan rencana tersebut jika dalam kondisi normal. Tidak mungkin, sebab kehidupan dimulai dari ledakan besar galaksi 6,6 miliar tahun lalu, barulah kehidupan paling kuno muncul. Kemudian, setelah jutaan tahun lagi, barulah makhluk muncul. Namun, ide ini sudah lama diajukan di dunia sains, selama elemen seperti hidrogen dan oksigen dapat dikendalikan, secara teori hal ini terwujud. Tapi siapa yang bisa menunggu jutaan tahun? Tuan Lu punya ini, selama dia bisa memberikan percepatan waktu N kali lipat pada dunia miniatur ini, semua ini sangat mungkin terwujud. Maka, sebagai pencipta, Luli bisa bebas memanen umur makhluk-makhluk tersebut, saat itu dia bisa memproduksi waktu sendiri. Luli bersemangat, jika benar-benar bisa diwujudkan. Dia akan memiliki waktu yang tak terbatas, sebuah gudang waktu yang khusus miliknya. Dia memutuskan untuk menyebut proyek ini sebagai rencana penciptaan, dan menjadikannya salah satu tujuan inti dari klub keabadian, diikuti oleh proyek kehidupan Tuan Tang dan rencana teknologi canggih Anthony. Klub juga akan memberikan dukungan dana terbesar sebagai prioritas. Setelah ujian tadi, Luli sangat puas dengan kemampuan kerja Dwayne Wen. Sebagai bentuk dorongan, dia meminta Dwayne Wen untuk membawa putrinya besok, dia akan memperpanjang umur putrinya. Dwayne Wen menghela napas lega. Tampaknya penilaiannya telah lolos. Luli menyerahkan data klien kepadanya, memintanya memilih agen klub. Ketika Dwayne Wen melihat orang-orang, dia terkejut ternyata semuanya adalah dari keluarga kaya raya. Terutama pria tua 98 tahun dari keluarga Rong, dia memiliki reputasi yang sangat tinggi di lingkaran sosial domestik. Dia adalah yang paling cocok, dan ini sejalan dengan pemikiran Luli. Pada saat yang sama, di rumah besar keluarga Rong, Tuan Tua Rong sedang sarapan bersama anak-anaknya. Tiba-tiba ditelepon, setelah tahu itu dari Luli, wajahnya serius. Karena biasanya tugas di grup, jika harus langsung ada hal penting. Anak-anaknya menebak apakah pertemuan sebelumnya dengan Chen membuat Luli marah. Melihat anak-anaknya panik, pria tua memarahi mereka karena tak berguna. Isi pembicaraannya dengan Chen sudah disampaikan ke Luli tanpa terlewat, jadi bagaimana dia menyalahkan kita? Apakah pertemuan ini berkah atau bencana? Diketahui setelah sampai di sana. Tak lama, Tuan Tua Rong datang ke klub Yongsheng. Begitu bertemu, dia langsung menunjukkan sikap rendah hati, menghormati Luli. Belum sempat berbasa-basi, Dwayne Wen sudah menyapa Tuan Tua Rong terlebih dahulu. Luli juga memperkenalkan bahwa ini adalah penasihat baru yang direkrutnya, dan mulai sekarang semua urusan eksternal akan ditangani olehnya. Tuan Tua Rong mengamati wanita di depannya, karena dipilih Tuan Lu, pasti ada kelebihan, sehingga keduanya mulai saling menguji. Luli melihat keduanya, berbicara lancar, tidak tahan mendengarnya, beralih ke urusan penting. Dia mengundang Tuan Tua Rong kali ini karena ada tugas penting, dan ingin tahu apakah Tuan Tua bersedia mewakili. Menjadi agen eksternal klub keabadian. Tuan Tua Long sudah siap, dia merasa terkejut. Kemudian, Dwayne Wen menjelaskan bahwa mereka tertarik dengan pengaruh keluarga Rong di dunia sekuler, dan berharap dia dapat teliti menyaring dan membantu klub merekrut para klien yang membutuhkan. Sebagai imbalannya, mereka akan mendirikan laboratorium di keluarga Rong yang berfokus pada teknologi kehidupan, khusus untuk menjual obat-obatan dan suplemen anti penuaan. Setelah hening, Luli awalnya mengira dia akan senang setuju, tetapi Tuan Tua Rong justru tersenyum tipis dan mulai menunjukkan sikap angkuh. Menyatakan keuntungan yang terlibat besar, dan dia perlu pulang untuk mempertimbangkannya. Luli merasa geli, berpikir orang tua ini mengiranya tak tergantikan. Dia menyatakan karena itu dia mempercayai Tuan Tua Rong, dia dipilih sebagai agen. Namun, jika sulit, dia tidak akan memaksa, dan meminta Dwayne Wen untuk memberitahu kandidat berikutnya. Mendengarnya, Tuan Tua Rong panik, segera meminta maaf, mengatakan dia sudah tua dan bodoh, tak paham niat Tuan Lu. Jika berkenan, kini keluarga Rong akan baik menyaring klien yang tepat untuk klub. Luli tertawa dingin, sungguh tak tahu diri. Setelah mengantar pergi orang tua licik ini, Luli menghela napas lega, mengira semuanya lancar. Namun, Dwayne Wen berpandangan berbeda, merasa Tuan Tua Rong sangat memahami hubungan antar manusia. Dalam bisnis, menyesuaikan diri tak selalu nyaman. Luli menyadari, yang tua lebih berpengalaman, orang tua ini seumur hidup menimbang untung rugi. Sebagai agen klub, sepertinya tidak ada masalah. Selanjutnya, Dwayne Wen mengemukakan kelemahan terakhir dari klub, yaitu kerahasiaan. Jika terus berkembang seperti sekarang, pasti akan menarik perhatian Departemen Rahasia. Itu bencana besar. Namun, yang tidak diketahui oleh keduanya adalah bahwa sudah ada orang yang mulai menyelidiki klub keabadian secara diam-diam. Anjing ini hanya karena makan daging tanpa tulang, dibunuh di tempat. Tetapi di ruang rapat, orang memutar ulang rekaman pengawasan lebih dari 20 kali, dan tidak ada satupun yang bisa melihat bagaimana anjing itu mati. Hingga video diperlambat 10 kali terlihat bayangan hitam cepat memotong tenggorokan anjing itu. Semua orang terkejut, namun setelah video diproses dan diperlambat 100 kali, bayangan hitam itu adalah manusia. 2 minggu lalu, miliarder kaya dibunuh penuh cinta. Tanpa petunjuk, hanya rekaman aneh ini, kecepatan ini tak bisa dijelaskan dengan bela diri.
kecuali orang ini memiliki kemampuan khusus. Hipotesis bercanda ini adalah satu-satunya penjelasan rekaman ini. Menteri juga tidak lagi menyembunyikan dan mengatakan semua orang dalam video itu bukan pemilik kemampuan. Dia hanya seorang pembunuh. Sosok misterius di baliknya adalah kunci dari kasus ini. Apakah non-pemilik bisa menggunakan kemampuan? Menteri serius mengatakan, orang misterius ini tidak hanya bisa mengendalikan waktu, tetapi juga bisa mengubah umur seseorang. Mereka menemukan bahwa sopir taksi dan pekerja kebersihan memiliki dana jutaan di akun mereka. Meskipun takut saat diinterogasi, mereka enggan ungkap sumber dana tersebut. Hingga pekerja kebersihan sadar uang yang diperoleh menukar nyawa. Dihamburkan anaknya untuk pamer dan mentraktir teman-temannya, ibu hancur akhirnya ungkap semua rahasia. Mereka bertransaksi dengan pedagang abadi, tukar sisa umur untuk uang. Karena terikat kontrak, mereka tidak bisa mengingat penampilan pedagang. Namun, lewat penyelidikan, mereka bisa tentukan lingkup dasar. Hari ini kami mengundang para ahli untuk bersama-sama menggambarkan karakter dari sosok misterius ini dan memberikan sikap yang tepat dalam berkomunikasi dengannya. Yang paling penting adalah, apakah keberadaan orang ini baik atau buruk bagi kita, dan apakah perlu untuk menghapusnya. Di dunia ini, apakah ini pertanyaan yang perlu dipertanyakan ketika seseorang belum selesai berbicara dan sudah dipotong? Jika dia benar-benar bisa melakukan jual beli umur, maka sangat mungkin dia bisa melihat sisa umur manusia. Lalu apakah perubahan pada umurnya sendiri tidak akan dia sadari? Begitu kata-kata keluar, menteri langsung ragu-ragu. Situasi belum dia pertimbangkan. Para ahli tidak terjebak dan melanjutkan, mengabaikan masalah, sungguh pihak lain dapat mengendalikan laju waktu, maka di matanya kita seolah-olah dibekukan. Menteri, Anda yakin bisa mengalahkannya? Ahli itu berkata, semakin antusias mengecam ketidaktahuan mereka, pertarungan antara dua domain waktu, kita bahkan tidak dapat mendekatinya apalagi mengalahkannya. Pria botak di sampingnya juga tiba-tiba menyadari. Jadi, semua senjata berteknologi tinggi yang kita miliki dalam percepatan waktu 100 kali lipat hampir setara dengan diam, dia bisa menghindarinya. Jadi, begitu perang dimulai, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan pembantaian sepihak. Mendengarnya, menteri berkeringat dingin, meskipun kebenaran. Jadi, saran yang diberikan oleh para ahli adalah sebisa mungkin tidak menjadi musuh, atau sampai kita menemukan cara untuk mengalahkannya dengan satu serangan, kita tidak boleh menjadi pihak yang bermusuhan. Pria botak mengusulkan menguji sikap pihak lain dulu, jika bisa jadi sekutu, lebih baik daripada musuh. Saat rapat di sini sedang berlangsung, di sisi Luli terjadi kekacauan, Robert menemui Luli, ada masalah besar. Orang-orang yang mereka beli umurnya, diam-diam dibawa pergi untuk diselidiki, dan Robert mencoba melacak mereka, tetapi orang-orang ini seolah menghilang. Duewen sadar klub diawasi Departemen Rahasia Pemerintah. Luli menghela napas, yang harus datang akhirnya datang, menyalahkan dirinya sendiri karena gegabah, tidak segera menghapus jejak. Namun, mendirikan laboratorium dan mengorganisir perkembangan jangka panjang, tidak bisa dihindari dari negara. Terhadap penyelidikan dari pihak berwenang, Luli tidak takut, dia hanya khawatir bawahannya akan terlibat. Sekarang yang paling mendesak adalah memastikan sikap resmi terhadap klub, jika memungkinkan, dia tidak ingin menjadi musuh, bahkan tujuan utamanya adalah bekerja sama dengan pihak berwenang. Saat tim investigasi sedang mendiskusikan bagaimana menangani situasi ini, ketua tim menerima perintah dari atasan untuk menghentikan semua penyelidikan terhadap klub keabadian. Anggota tim saling berpandangan, apakah mereka bahkan tidak memiliki wewenang untuk menangani ini? Ternyata, semua ini berkat jasa Tuan Tang. Pimpinan atasan tim investigasi adalah kenalan Tuan Tang dan percaya pada Tuan Tang. Dia menjamin untuk mendapatkan kesempatan berbicara kali ini. Tuan Tang berbasa-basi lalu menyerahkan telepon kepada Luli. Apakah akan berperang atau bekerja sama? Sekarang tergantung pada Luli. Duewen menatapnya khawatir. Luli tersenyum tipis, mengambil telepon, dan mendengar suara tawar yang dari seberang. Halo, Tuan Lu, kami sudah lama mendengar nama besar Anda. Luli tertegun, ternyata mereka sudah lama memperhatikannya. Dengan cepat dia menyadari bahwa pasti karena kematian Yo Hanyang yang membuat mereka memperhatikannya, dan hal ini memang agak kurang dipertimbangkan olehnya. Saat itu, suara dingin dari seberang berkata, menurut kami, di dunia ini hanya ada 3 jenis orang pintar dan rakyat biasa. Tuan Lu, Anda termasuk jenis yang mana? Luli terdiam sejenak setelah mendengarnya, lalu menoleh ke bawahannya, saya pikir meskipun saya bukan orang yang sangat cerdas, saya juga bukan orang bodoh yang akan menentang negara. Mendengar jawaban Luli, orang di seberang telepon tertawa terbahak-bahak, Tuan Lu benar-benar orang yang menarik. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang membuat penasaran, berapa peluang menang? Luli juga menyadari bahwa pihak lain sedang mengujinya, itu langkah terakhir yang memakan waktu. Kenapa tidak menang bersama? Jika kalian butuh waktu, saya bersedia membantu. Usulanmu sangat menggoda, tapi mari bicarakan hal serius. 10 menit kemudian, Luli tersenyum, menutup telepon. Duewen bertanya hasil pembicaraan, Luli memberitahu kesepakatan. Pertama, selama tidak membahayakan ketertiban masyarakat, pihak terkait tidak akan mengganggu perkembangan klub. Kedua, untuk kasus seperti Tuan Tan yang meninggal, anggota akan diberikan identitas legal baru oleh otoritas. Jika ada informasi tentang klub yang disebarkan dengan niat buruk, mereka akan bertanggung jawab untuk mengklarifikasi dan menghapusnya. Laboratorium biologi yang sebelumnya ingin mereka dirikan mendapat persetujuan resmi. Jika ada hasil penelitian terbaru, hasil harus diberikan ke otoritas tanpa syarat. Duewen bersemangat, yang paling kita butuhkan adalah hidup berdampingan dengan damai, karena klub diakui. Perkembangan kita di dalam negeri akan memasuki jalur cepat yang stabil, dan dalam waktu singkat tidak akan ada kekhawatiran lagi. Pembicaraan kali ini juga membuat Luli sangat puas. Saling menguntungkan adalah jalan menuju keabadian yang dia inginkan. Kemudian dia menoleh ke Duewen, sekarang beritahu keluarga Rong, mereka bisa mulai bekerja. Dalam waktu sesingkat mungkin taklukkan semua orang kaya di kota besar. Duewen segera mengangguk untuk melakukannya, Luli kemudian menoleh ke Tuan Tang, selanjutnya, saya minta Anda untuk lembur. Saya punya firasat, klub keabadian akan memasuki babak baru.
Seiring dengan perkembangan klub baik, perusahaan di dalam negeri juga berkembang pesat. Luli mengalihkan perhatiannya ke basis luar negeri. Namun, seiring dengan kebutuhan ekspansi, tekanan dan kesulitan yang dihadapinya juga meningkat. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!